Ya, nomor 9. Tiga buah kawat A, B, dan C sama panjang dan sejajar satu sama lain. Ini kita anggap ini A, kemudian kita punya kawat yang B, kemudian kita punya kawat yang C. Anggap deh kayak gini ya, ini C. Ini 2 ampere, 4 ampere, 1 ampere. Oke, ini 2 ampere, yang ini 4 ampere, dan yang sebelah sini 1 ampere. Dalam arah yang sama. Nah, arahnya sama. Ini ke atas, ya ini ke atas, yang ini juga ke atas. Nah, ingat kalau arahnya sama, tadi gimana? Akan tarik-menarik ya. Jadi, kawat merah ini oleh kawat biru dia akan ketarik ke kanan. Dan oleh kawat hijau karena juga searah akan ditarik ke kanan juga. Nah, kawat B dia searah dengan yang merah, maka dia pun akan ketarik ke kiri. Dia dengan kawat C juga searah, maka dia akan saling tarik menarik dengan yang C, maka kita pakai warna hijau ketarik ke sini. Yang kawat C dia dengan A searah juga tarik menarik, maka dia akan ditarik ke A. Dan kemudian dengan kawat biru juga dia sama searah, maka dia akan ketarik juga ke sini. Nah, gitu ya kira-kira. Ini semoga gambaran warna ini bisa cukup jelas. Nah, apabila jarak kawat A ke C 10 cm, oke, jadi dari A ke C ini katanya 10 cm, dimanakah kawat bebas B harus diletakkan agar kawat B diam di tempat. Nah, ingat kita lihat gambar di sini. Karena kawat B mendapatkan gaya ke kanan, mendapatkan gaya ke kiri, artinya dia mungkin seimbang. Kalau kawat A dia nggak mungkin seimbang, dia pasti bakal gerak ke kanan karena sama-sama ketarik ke kanan. Kawat C juga sama-sama ketarik ke kiri, otomatis dia bakal gerak ke kiri. Tapi kalau kawat B dia ketarik ke kanan, ketarik juga ke kiri, jadi mungkin seimbang di B. Nah, maka untuk fenomena semacam ini, kawat pada B ini, B dengan A, kita bisa dapat, jadi intinya gini, untuk yang kawat A dengan B, jadi kita tulis aja, gaya persatuan panjang untuk A dan B itu adalah μ0 arus A dikalikan arus B per 2pi A jarak AB. Nah, ini nilainya harus sama dengan gaya persatuan panjang untuk kasus BC, di mana dicarinya dengan cara μ0 arus B arus C dibagi 2pi jarak antara B dengan C. Nah, kita nggak tahu berapa ya, yang kita tahu cuma 10 cm. Kalau A ke C 10 cm, berarti kita bisa disebut bahwa jarak antara titik A dan B yang ini adalah, dan ini kita sebut sebagai jarak BC. Ini kalau dijumlahkan bakal 10. Maka kita bisa anggap bahwa jarak BC ini adalah 10 cm atau 10 cm bolehlah. 10 cm dikurangi jarak AB. Paham kan ya? Jadi A ke C 10, A ke B jarak AB, berarti A ke BC, jadi 10 yang ini dipotong AB. Itulah yang disebut dengan jarak BC. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini, jadi kita fokus dengan yang bagian ini saja. Ini sama dengan ini. Ya. Maka kita bisa dapat langsung, bisa ada yang dicoret-coret ya. Maka kita tulis ulang aja dulu deh sebelah sini. Jadi kita punya μ0 IA IB per 2pi jarak A B sama dengan μ0 IB IC per 2pi jarak ABC. ABC nya berapa ya, ini 10 kurang jarak AAB ya. Nah, kita lihat sebelah sini ada yang bisa dicoret ya. Ini sama, μ0 nya sama, ini juga sama, arus B juga sama, di dua-dua ruasnya ada, 2pi juga sama, ini juga ada, ini ada. Ini boleh coret tidak? Tidak, karena ini dari status pengurangan dulu. Kalau sekadar perkalian atau pembagian bisa saling coret, tapi karena ada pengurangan atau penjumlahan itu tidak boleh. Nah, maka kita lihat yang tersisa adalah di sini tinggal IA. IA-nya adalah 2 ampere. Kita lanjutkan di sini 2 ampere dibagi jarak AB yang nggak tahu, tulis aja jarak AB sama dengan arus C itu adalah 1 ampere dibagi 10 kurang jarak AB. Maka kalau kita kali silang, kita bisa dapat 2 kali 10 itu 20. 2 kali jarak AB jadinya 2AB. 2 jarak AB. 1 jarak AB kali 1 kali jarak AB jadinya ya jarak AB. Maka kalau kita pindah ruaskan ke kanan, di sini kita bisa punya 20 sama dengan min 2 pindah kanan jadi plus ya. 2 tambah 1 jadi 3 jarak AB
maka jarak AB, karena tadi satuannya dalam cm kita nggak ubah ya, ini dalam satuan cm kita nggak ubah, maka kita dapatnya ya udah 20 bagi 3. 20 bagi 3 berarti jarak antara A dan B itu adalah sekitar 6,67 cm. Jadi B ini, ingat karena B ini terhadap A, ya udah B dari A. Nah, sementara di soal ini nggak ada, yang ada dari B. Lah mana mungkin ya, kita kan bicaranya tentang kawat B. Masa kawat B dari B? Ya udah kita coba dari C. Kalau dari sebelah sini ke sini adalah 6,67, berarti dari sini sampai sini ini adalah 6,67. Berarti sisanya dari B ke C, ya ini adalah 3,37. Jadi kalau gitu bisa kita simpulkan bahwa jarak dari B ke C-nya adalah 3,37. 10 kurang 667 itu adalah 3,33 cm. Jadi ini BC. Berarti jawabannya adalah yang ini. Kok ini 3,3 dari kawat C. Ya. Jadi ini jawabannya bisa yang ini dari A segini, kalau ini dari C. Karena yang ditanya adalah jarak B ya. Agar kawat B diletakkan harus di mana gitu kan. Kalau dari B, masa B dari B? Itu kan nggak mungkin. Nah, kalau dari C 3,33, kalau dari A 6,67. Ya, berikutnya soal nomor 10 bagian sebelah sini. Sebuah muatan listrik uji Q ditembakkan dengan kelajuan konstan V dalam medan magnet homogen berarah ke timur. Timur lagi. Baik. Satu pernyataan di bawah ini yang tepat adalah gimana? Oke. Kita gunakan yang kayak tadi lagi ya. Kalau misalkan kita umpamakan bahwa yang namanya barat itu adalah ke kiri. Barat kiri, kita umpamakan ini layar video ini seperti layar kertas simpan di atas meja ya. Jadi atas bawahnya, keluar dari layar itu ke atas, masuk ke dalam layar itu ke bawah. Berarti kalau kita menyatakan ini timur, kayak gini lagi. Arah homogen magnetnya ini utara, ini selatan. Jadi kita dapat V-nya ke kanan. Nah, sekarang yang tepat gimana? Ya, kita lihat yang A. Jika Q positif, V-nya ke mana? Ini yang ke timur itu adalah arah B ya, arah B. Jika Q positif, arah V ke selatan. Selatan kemana? V selatan. Ini untuk yang A nih. Ini A. Ini untuk yang opsi A. V ke bawah, maka kita gunakan kaidah tangan kanan karena Q-nya positif. Maka jempol ke bawah, telunjuk ke kanan. Maka jari tengah akan keluar layar. Artinya kalau keluar layar itu berarti seandainya layar video ini disimpan di atas meja, dia bakal keluar ke atas. Berarti yang ini salah, harusnya ke atas. Kita coba analisis yang jawaban yang B. Jika kemuatan Q-nya negatif, oke, Q-nya negatif, berarah V-nya ke utara, oke, utaranya ke atas, ini negatif, ini V-nya ke atas. Kemudian maka B-nya tetap ke kanan ya, sesuai dengan soal yang ini, ke arah timur ini B-nya. Maka kita gunakan kaidah tangan kiri. V jempol ke atas, telunjuk kita ke kanan. Maka jari tengah akan menuju wajah kita, keluar dari layar ini. Berarti keluar dari layar ke atas layar ya. Berarti di sini F-nya ada sebelah sini, F-nya. Dan ternyata cocok. Oke, ya ini benar. Kita uji semuanya. Yang C, salahnya apa? Jika muatan Q positif dan arah V-nya ke atas, oke, V-nya ke atas. Seperti kalau ke atas kita nyatakan V-nya dengan tanda titik ya. Ingat ke atas itu berarti keluar dari layar. Kemudian medan magnetnya tetap B-nya ke arah kanan, sebelah sini ke arah timur maksudnya. Maka karena ini positif, kita gunakan tangan kanan lagi. Tangan kanan, jempol keluar layar, telunjuk ke arah kanan. Maka jari tengah kita akan menghadap ke arah bagian sebelah sini. Jari tengah kita akan sebelah sini. Ini arah utara, ini F-nya. Ini utara ya, bukan V, utara. Ya, jadi untuk yang bagian C, gaya lorennya harusnya ke apa? Ke arah mana? Ini harusnya bukan ke barat, tapi ke arah utara. Kita gunakan arah mata anginnya ini. Yang D, kita coba uji. Jika muatan Q negatif dan arah V-nya ke bawah, Q-nya negatif lagi, oke, ke bawah, berarti kalau ke bawah tandanya silang, ini arah V-nya, arah gaya magnetnya akan ke timur. Kita lihat B-nya tetap ke kanan ya, medan magnetnya tetap. Sekarang gayanya kemana? Kita gunakan kaidah tangan kiri. Karena ini negatif, jangan lupa ini negatif, maka kaidah tangan kiri. Jempolnya
masuk ke dalam bidang, telunjuknya ke arah kanan, maka jari tengah akan ke atas. Ini F. Nih, saya kasih tanda ya yang kaidah tangan kiri ini. Ini karena ini negatif, ini juga tadi negatif. Jangan lupa untuk yang B ini kaidah tangan kiri. Ini juga sama, yang D juga kaidah tangan kiri. Jadi kalau gini, F-nya kan ke arah atas ini ya, arah atas ini maksudnya kalau dilihat dari arah mata angin ini arah ke utara. Jadi ini salah. Ini harusnya utara kalau dia negatif. Nah, sekarang kita uji yang E. Muatan positif, V-nya ke atas. Kalau ke atas ingat keluar dari layar maksudnya. Jadi ini V-nya ke arah sini. Positif, kemudian medan magnetnya B-nya tetap ke arah timur. Maka jempol kita keluar layar, tunjuk kita ke arah kiri. Maka jari tengah kita akan kemana? Ya, jari tengah kita akan ke arah sebelah sini. Ini gayanya. Berarti arah ini apa? Sesuai dengan arah yang ini. Ini bukan barat tapi arah utara. Nah, udah jelas ya bahwa yang tadi sudah dapat jawabannya yang B. Silakan dibaca ulang supaya disimak ulang atau diputar ulang, di pause dulu supaya bisa dipahami dengan lebih lancar. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.